Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia-Nya sehingga kami diberikan kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Amelia dari kelompok 5 selaku moderator. Hari ini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang bertemakan komunikasi pemasaran level global. Adapun teman-teman saya yang akan membacakan materi ada Andi Rada Sawitri, Nur Salni, Aryuninda, Nurul Maharani, Alicia Syevanya Putri, dan Syifa Aulia. Untuk itu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membaca materi. Pembahasan ini bersumber dari sebuah buku yang berjudul Social Problem. Nah, masalah sosial atau social problem adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesengajaan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Adapun masalah sosial atau social issue merupakan kondisi yang tidak diinginkan dan yang diyakini harus diperbaiki. Masalah sosial juga dapat dipahami sebagai setiap aspek masyarakat yang membutuhkan perubahan atau perkembangan, terutama melalui beberapa bentuk rekayasa sosial. Indikator perdagangan. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan surplus dalam perdagangan internasional. Sebab dengan nilai surplus, Indonesia memiliki devisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dengan devisa, Indonesia bisa membeli barang-barang impor yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, juga bisa untuk membayar utang. Hakikat globalisasi. Efek globalisasi, effect of globalization, seringkali sulit mendefinisikan secara tepat karena ruang persoalan dari globalisasi memang sangat luas. Dalam buku ini, globalisasi didefinisikan dari perspektif globalisasi ekonomi globalization, yang artinya kecenderungan berkembangnya pola-pola produksi barang maupun jasa yang difokuskan pada suatu negara dan dikonsumsi di negara yang lain dan oleh perusahaan dijadikan sebagai aktivitas bisnis skala internasional di belahan negara yang berbeda-beda. Multinational corporations. Realitas kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan perusahaan multinasional yang pesat dan lambatnya pertumbuhan ekonomi domestik, itulah yang menyebabkan munculnya pandangan-pandangan kontroversial terhadap eksistensi atau keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional itu. Menurut Garden 1996, sebagaimana dikutip Kornblum, perusahaan multinasional ini cenderung hanya mengejar untuk sebesar-besarnya saja tanpa mau memberi subsidi kepada usaha domestik untuk membentuk pasar konsumsinya yang sehat. Selanjutnya, efek globalisasi terhadap pekerja Amerika. Pertumbuhan perusahaan multinasional dan perdagangan bebas dunia menyebabkan berkurangnya angka tenaga kerja yang memiliki kekuatan di pasar kerja. Tenaga-tenaga manajer didatangkan dari pusat dan kepemimpinan mereka menjadi oligopolis, ditentukan oleh segelintir orang pemilik perusahaan tersebut. Pada tahun 1960 ada 28% pekerja Amerika berada di sektor manufaktur ini, tetapi pada tahun 2008 terjun payung hingga menyentuh angka 10,9%. Review problem pasar bebas. Bagi rezim suatu pemerintahan mengikuti logika pasar bebas atau ideologi kapitalisme, kebutuhan akan industrialisasi merupakan keniscayaan dengan mengejar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan diukur melalui indikator keberhasilan pemerintah mendongkrak domestik brutonya. Untuk melakukan industrialisasi, pemerintah suatu negara membutuhkan suntikan dari negara pendonor atau utang yang semakin lama semakin besar.
Pada saat itulah suatu pemerintah telah menyerahkan kedaulatannya kepada negara asing. Selanjutnya, ironi negeri agraris. Memang, ironi negeri kita ini, negeri yang mengagung-agungkan diri sebagai negara yang agraris, yang tanahnya subur sehingga sering digambarkan dalam pewayangan sebagai Gemah Ripah Loh Jinawi. Ternyata menghadapi masalah pertanian yang sangat kompleks. Jumlah pekerja di sektor pertanian semakin menurun, lahan pertanian semakin menyempit, swasembada pangan terlatih-tatih, nilai tukar produk pertanian cenderung merosot, dan sebaliknya, tak mampu menghadapi gempuran produk pertanian dari luar. Kesenjangan antara petani kaya dan miskin semakin menganga dan seterusnya. Ada apa sebenarnya dengan sektor pertanian kita? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma. Pembangunan di bidang pertanian di Indonesia berjalan atau tidak dijalankan secara optimal, sebab utamanya adalah kesalahan dalam memilih paradigma pembangunan yang digunakan. David Korten membagi paradigma menjadi 3, yakni yang pertama yaitu paradigma pertumbuhan, yang fokus pada industri, nilai berpusat pada indikator ekonomi makro, peranan pemerintah sebagai entrepreneur, dan sumber utamanya adalah modal. Kendala yang dihadapi adalah konsentrasi dan marginalisasi. Nah, sedangkan yang kedua ini yaitu paradigma basic needs, yang berfokus pada pelayanan, nilai berkiblat pada manusia, indikatornya adalah sosial, peranan pemerintah, service provider, sumber utama pada kemampuan administratif dan anggaran. Kendalanya adalah keterbatasan anggaran dan kompensasi aparat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu people center atau berfokus pada manusia. Nilai yang diperjuangkan pada manusia, indikatornya adalah hubungan manusia dengan sumber. Peranan pemerintah pada kreativitas dan komitmen. Kendalanya adalah struktur dan prosedur yang tidak mendukung. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.